تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Melanjutkan penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau bercerita, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid indi syai'an ghaira tamrah fa'ataituha iyyaha wa qasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fa dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu fa qala man ubtuliya min hadhihi al-banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Rawahu Bukhari. Faedah yang selanjutnya, setelah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan kurma kepada wanita tadi, maka wanita tadi membagi kurma menjadi dua. Fa qasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha, dan dia tidak makan darinya. Di sini ada pelajaran bahwasanya orang tua ini memiliki kasih sayang yang besar terhadap anak-anaknya. Dia lebih mendahulukan yang terbaik untuk anak-anaknya, bahkan bila harus mengorbankan kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri. Ini gambaran yang bisa kita lihat di dalam hadis ini. Jadi seorang wanita tadi miskin, tidak punya apa-apa, datang kepada Aisyah, kemudian diberikan satu kurma. Lalu kurma tadi dibagi menjadi dua, diberikan kepada anaknya, dan dia tidak makan sedikit pun. Ini menunjukkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, orang tua kepada anak-anaknya. Lebih memilih untuk tidak mengambil bagian dan memberikan bagiannya kepada anak-anaknya. Dan orang yang seperti ini gambarannya, apakah kita menyangka bahwasanya dia akan rela anaknya jatuh pada keburukan, anaknya ditimpa kemudaratan? Tentu jawabannya tidak. Kasih sayang yang besar dari orang tua kepada anaknya ini akan menjadikan orang tua tadi senantiasa menjaga anak-anaknya berada di dalam kebaikan, tidak membiarkan mereka susah dan sengsara. Kalau mereka memiliki sesuatu yang bisa diberi, maka mereka akan memberikan kepada anak-anaknya. Dan ini adalah gambaran yang kita semua bisa memahami dalam kehidupan kita. Demikian pula seorang pendidik, seorang pengajar, maka hendaknya dia memiliki kasih sayang seperti orang tua, yang kalau dia memiliki suatu kebaikan, maka dia mendahulukan kebaikan kepada anak-anak didiknya. Karena
ini akan menumbuhkan mata rantai kasih sayang kepada generasi-generasi setelahnya. Dan juga ini akan mendatangkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran yang kita ambil dari hadis ini tentang kasih sayang orang tua tadi, Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang wanita yang dia kehilangan anaknya di suatu pertempuran atau peperangan. Lalu dia mencari anaknya dan mendapatkannya. Setelah didapatkan anaknya yang hilang tadi, didekap dan disusuinya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah wanita yang seperti ini dengan kasih sayangnya akan rela melemparkan anaknya ke dalam api atau ke dalam keburukan? Maka tentu jawabannya tidak. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dari wanita tadi kepada anaknya. Kasih sayang yang Nabi SAW gambarkan di dalam hadis tersebut, dan juga kasih sayang orang tua yang diceritakan oleh Aisyah di dalam hadis ini amat sangat besar. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya jauh lebih besar dari itu semua. Maka jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang terjadi adalah banyak di antara manusia yang ketika mendapatkan ujian bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, summa qamat fa kharajat. Setelah itu wanita tadi berdiri dan pergi setelah mendapatkan kurma dari Aisyah. Kemudian dia berikan kepada anaknya. Wanita tadi pergi, bangkit lalu pergi. Ini termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Kalau selesai di dalam suatu urusan dengan manusia, maka hendaknya dia segera pergi dan berlalu dari tempat tersebut, tidak berlama-lama atau duduk-duduk di tempat tersebut. Jadi ketika kita punya urusan dengan seseorang, kemudian urusan tersebut sudah selesai, maka segeralah pergi berlalu dari tempat tersebut. Karena ketika seseorang berlama-lama di suatu tempat setelah dia menyelesaikan hajahnya, maka itu akan mengganggu orang-orang yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga pernah terjadi ketika Nabi SAW mengadakan suatu acara. Di sana ada acara walimah, ada acara makan-makan. Kemudian Nabi SAW mengundang para sahabat untuk makan di sana. Nah, setelah para sahabat makan-makan, Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah itu Nabi SAW keluar rumah dan melihat para sahabat masih duduk-duduk di tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW pergi ke suatu tempat, kemudian balik lagi melihat para sahabat masih duduk-duduk di tempat tersebut. Kemudian akhirnya Nabi SAW masuk ke dalam rumah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kalau sudah selesai dengan suatu urusan hendaknya dia berlalu. Karena Nabi SAW itu sebenarnya merasa
terganggu atau merasa segan untuk meminta mereka pergi karena lembutnya Nabi SAW. Jadi kalau sudah selesai urusan dengan seseorang, segeralah pergi, berlalu dan beranjak dari tempat tersebut. Jangan menimbulkan rasa malu atau segan bagi pemilik rumah. Untuk apa? Meminta segera pulang. Jadi ketika seorang bertamu, maka hendaknya dia sadar akan kebutuhan dan keperluan dia. Ketika kebutuhan dan keperluan dia sudah tercukupi atau sudah tersampaikan, sudah terselesaikan, maka segeralah berlalu. Karena kita nggak tahu ada kesibukan apa yang akan dilakukan oleh pemilik rumah setelahnya. Maka jangan berlama-lama duduk-duduk di sana untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena yang punya rumah bisa jadi dia sedang ada urusan namun segan atau tidak mampu mengutarakan dan memintanya pulang. Nah, wanita ini setelah mendapatkan itu qamat fa kharajat, keluar dan pergi. Ini adab juga yang perlu kita perhatikan. Kemudian pelajaran juga yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tidak disebutkannya wanita tadi mengucapkan syukur atau terima kasih kepada Aisyah. Bukan berarti wanita tadi tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Aisyah. Karena Nabi SAW mengatakan, man shana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Jika ada orang yang berbuat baik kepada dirimu, maka balaslah kebaikannya dengan apapun yang bisa kita beri. Kemudian ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai bentuk balasan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka doakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai engkau merasa telah membalas kebaikannya. Artinya doakan kebaikan yang banyak, doakan kebaikan yang banyak, sehingga dengan doa-doa tadi engkau merasa telah membalas kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada kita atau orang lain berikan kepada kita. Dan Nabi SAW telah menyampaikan juga, la yazkurullaha man la yazkurin nas. Seorang itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia bisa bersyukur kepada orang-orang atau berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, di dalam hadis ini wanita tadi setelah mendapatkan sesuatu dari Aisyah, dia langsung pergi. Maka pelajarannya adalah ucapan syukur atau ucapan terima kasih itu tidak selalu harus diucapkan atau disampaikan di hadapan orang yang berbuat baik kepada kita. Tidak harus diucapkan di hadapannya secara langsung. Kenapa? Karena terkadang ucapan terima kasih, pujian, ucapan syukur itu bisa mengurangi keikhlasan seseorang di dalam beramal kebaikan. Terlalu seringnya seseorang mendapatkan ucapan terima kasih, terlalu seringnya seseorang mendapatkan ucapan syukur, itu bisa memberikan pengaruh di dalam hati seseorang. Apa pengaruhnya? Suatu ketika dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih dan ucapan syukur, akan ada rasa yang kurang di dalam hatinya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ucapan syukur dan ucapan terima kasih itu tidak harus diucapkan langsung di hadapan manusia. Bahkan ketika seseorang tidak mengucapkan langsung di hadapan seseorang, bisa jadi dia telah membantu orang tadi untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah husnudzon, berbaik sangka.
Jadi kalau ada orang yang kita beri kemudian dia langsung pergi, tetap berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia cuek, bukan berarti dia tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Bisa jadi dia sedang menjaga hati kita agar keikhlasan kita tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sikap yang dilakukan oleh orang kepada kita hendaknya kita sikapi dengan husnudzon atau berbaik sangka. Wanita tadi langsung pergi. Setelahnya Nabi SAW datang dan Aisyah pun bercerita. Setelah Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan, maka Nabi mengatakan, man ubtuliya min hadhi banati bi syai'in kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak wanita ini, atau seperti keadaan wanita ini, bi syai'in, dengan suatu kesulitan. Di dalam hadis lain disebutkan fa ahsana ilaihin, dan dia tetap berbuat baik kepadanya, kunna lahu sitron minan nar, dia akan menjadi penghalang dari neraka. Sebagai orang tua, kadang kita diuji dengan harta, dengan finansial, dengan keuangan yang serba kekurangan menurut kita. Padahal kalau menurut kadar Allah Subhanahu wa taala semuanya cukup. Namun kadang kita merasa kurang. Oke. Kadang suatu keluarga dia diuji dengan kekurangan dari harta atau keuangannya, finansial, sehingga dia tidak bisa membeli makanan atau tidak memiliki hal-hal yang bisa dia gunakan untuk membeli makanan. Dan kebanyakan orang kalau merasa tidak cukup hidupnya, merasa tidak cukup hartanya, merasa miskin keluarganya, maka sikap dia pun tidak baik kepada anak-anaknya. Dia bersikap kasar, dia bersikap keras kepada anak-anaknya, dikit-dikit gampang naik suaranya, marah. Anaknya lapar, bukannya dia berusaha menenangkan, memberi nasihat untuk sabar, kadang dia malah emosi, marah dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang diuji dengan ujian seperti wanita tadi dengan anak-anaknya, kemudian dia tetap berbuat baik kepadanya, maka anak-anak itu akan menjadi penghalang bagi dia dari neraka. Ini juga bisa kita kiaskan pada kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Ketika seseorang mengajar, mendidik di suatu tempat, kemudian dia mendapatkan gaji misalkan kecil atau kurang, maka hendaknya dia tetap berlaku dan bersikap baik kepada peserta didiknya. Karena kadang-kadang atau terkadang ketika dia ngajar di suatu tempat atau bekerja di suatu tempat, kemudian mendapati upahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka sikap dia kepada peserta didiknya pun juga asal-asalan, tidak baik, tidak ramah. Karena dia menjadikan tolak ukur keramahan itu dengan kecukupan yang dia dapatkan. Maka ini adalah suatu kesalahan. Maka di dalam interaksi yang hendaknya kita cari itu adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah dengan manusia ini hanya wasilah yang dengannya kita mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, maka jangan jadikan sebagai alasan untuk bersikap tidak baik, bersikap buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Orang yang hatinya merasa lapang, maka senyumnya pun juga akan lapang kepada setiap orang. Orang kalau hatinya sempit, maka wajahnya pun juga akan sempit kepada semua orang. Maka jadikan diri kita termasuk orang-orang yang
merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, lapang hatinya, lapang sikapnya, sehingga menjadi orang-orang yang penyayang sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Rahmatilah, kasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memberikan kepada kita pelajaran untuk terus bersikap baik kepada orang lain apapun keadaan kita, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Kitalah yang butuh berbuat baik, bukan orang lain butuh kebaikan kita. Kita yang butuh berbuat baik, kita yang butuh menyelamatkan diri kita, bukan orang yang butuh kebaikan-kebaikan kita. Mereka Allah Subhanahu wa taala datangkan ke hadapan kita sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi ketika kita merasa sulit, merasa sempit, susah untuk bersyukur, Allah datangkan orang yang lebih sulit hidupnya dari kita, untuk menyadarkan kita bahwasanya hidup kita jauh lebih mudah daripada orang tersebut, sehingga bisa muncul kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di dalam kesulitan, Allah tidak menyayangi kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian kesulitan untuk menyelamatkan kita dari kesulitan yang jauh lebih besar. Maka senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kalau kepada manusia saja kita diperintahkan untuk husnudzon, berbaik sangka, maka hendaknya kita juga harus berbaik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kalau manusia saja yang tidak dijamin bahwasanya dia tidak melakukan perbuatan zalim saja, kita diperintahkan berbuat baik kepadanya, berbaik sangka kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin dirinya tidak akan pernah berbuat kezaliman. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Maka hendaknya kita juga senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja yang tidak terjaga dari berbuat buruk kepada kita, menyakiti kita, kita diperintahkan untuk tetap berbaik sangka kepadanya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menzalimi dan menyakiti kita? Maka kita harus lebih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yakin apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.